Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar pendidikan Islam dengan tema penerapan berbagai metode pembelajaran. Semoga bermanfaat. Pengertian metode menurut Sakiyah Derajat berasal dari kata method sesuatu, aturan kerja yang sistematis agar mempermudah penerapan aktivitas dalam menggapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sesuatu model ataupun sistem yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan supaya anak didik bisa mengenali, menguasai, mempergunakan, memahami materi pelajaran tertentu. Prinsip-prinsip metode itu 1. Manusia semenjak dilahirkan ke alam dunia dengan membawa kemampuan unik. 2. Ciri khusus keunikan sebagai warga madani. 3. Learning kompetensi. Ciri-ciri metode yang baik yaitu 1. Bersatunya metode dilihat dari segi tujuan. 2. Adanya kesesuaian metode bila dilihat dari segi modul pembelajaran. 3. Bisa mengarahkan peserta didik kepada keterampilan efektif dan efisien. 4. Bisa meningkatkan materi. 5. Diberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengungkapkan ide, gagasan, saran, dan kritik. 6. Sanggup menempatkan guru dalam posisi yang sesuai terhormat dalam totalitas proses kegiatan belajar mengajar. Macam-macam metode, yaitu pertama, metode ceramah ialah proses tata cara mengajarnya dengan penyajian modul lewat uraian lisan oleh seseorang pendidik kepada peserta didiknya. Kedua, metode tanya jawab ini merupakan metode penyampaian pelajaran dalam wujud persoalan yang wajib dijawab, paling utama dari pendidik kepada peserta didik, namun bisa juga dari peserta didik kepada pendidik. Metode ini bertujuan supaya memotivasi berpikir serta menuntun peserta didik dalam menggapai kebenaran. Ketiga, metode diskusi merupakan metode pengajaran di mana pendidik dan peserta didik mencari cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode diskusi merupakan di antara metode pengajaran di mana dua orang atau lebih mengajukan diskusi untuk memperkuat pendapat mereka dan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi. Keempat, metode cerita dalam Al-Quran dan Al-Hadits semuanya menceritakan sejarah sebagai media mengungkapkan pesan-pesan di dalamnya. Seperti kisah para malaikat para nabi, umat terkenal ketika zaman dahulu. Dalam sejarah itu tersimpan nilai-nilai pendidikan religius yang memungkinkan peserta didik bisa memahami maknanya. Kelima, metode rasional yaitu metode yang digunakan dalam mencari pemikiran pendidikan Islam secara mendalam dengan mempergunakan akal pikiran. Keenam, metode komparatif, metode yang digunakan terdiri dari membandingkan dua atau lebih konsep dan praktik pendidikan dengan tujuan memanfaatkan manfaat konsep dan menekankan isinya. Ketujuh, metode kritik yaitu metode yang secara konseptual digunakan dan diterapkan dalam menggali gagasan pendidikan Islam yaitu dengan memperbaiki kelemahannya, kemudian memberikan solusi atau alternatif pemecahannya. Kedelapan, metode intuitif, yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari petunjuk spiritual setelah melalui pemikiran-pemikiran yang mendalam. Kesembilan, metode dialogis merupakan metode yang bertujuan menggali gagasan pendidikan Islam melalui dialog berbasis ilmiah.